Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Berbicara kita tentang kebahagiaan, kemuliaan diri seorang hamba ini, manusia ini Allah lah yang mengetahui kemuliaan manusia, kebahagiaan manusia, kegagalan manusia. Yang tahu hanya Allah, karena dialah yang menciptakan manusia. Maka kita, Pak, sebagai hamba ini harus kita punya rasa, ada rasa kita tuh tergantungan pada Allah. Ada rasa kita ingin bimbingan, petunjuk yang datang dari Allah. Allah menciptakan manusia, Pak, tidak biasa dibiarkan itu saja. Ya, Allah telah siapkan, Pak, semua hajat-hajat kita, keperluan kita, Pak. Makanya sebelum Allah ciptakan manusia ini, Allah ciptakan dulu keperluan bagi manusia. Allah ciptakan bumi, langit, matahari, angin, ya, pohon-pohonan, ikan di laut, semuanya untuk apa, Pak? Untuk manusia. Untuk manfaat manusia. Jadi untuk memberikan pelayanan manusia ini datang ke dunia ini sudah disiapkan semua keperluannya, Pak. Begitu mulianya manusia, Pak. Maka setelah itu juga Allah telah kirim juga nabi-nabinya, kekasihnya untuk menyampaikan tentang perkara-perkara apa yang dia harus ketahui dan mengenalkan siapa tuh Robnya, siapa Tuhannya yang dia harus sembah, yang dia harus taati. Karena manusia ini kejahilannya yang nyata. Jadi kalau tidak ada penyampai nabinya, kejahilan yang nyata. Dunia ini gelap, Pak, sebenarnya. Sebelum nabi itu diturunkan, manusia dalam kejahilan yang nyata, Pak. Bagaimana ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Pak. Ini 15 tahun tidak ada penyeru, tidak ada yang menyampaikan agama. Bagaimana rusaknya dunia keadaan itu. Bagaimana keadaan rusaknya, Pak, alak-alak manusia. Penuh dengan segala macam kemurkaan. Penuh segala macam kerusakan-kerusakan di sana sini, Pak. Terutama di Arab. Maka kenapa Allah kirimkan agama di kalangan yang paling rusak itu di Arab, Pak. Sehingga Arab ini dikatakan, Masya Allah, Pak, ini sampai-sampai dikatakan negeri yang paling banyak rusak itu di Arab, Pak, dunia. Tapi dengan Nabi Rasulullah ini bergerak menyeru manusia. Setelah Nabi diangkat sebagai Nabi, dia melaksanakan tanggung jawabnya, maka keadaan berubah. Yang tadi dulumat ila nur, yang tadinya sahabat menyembah berhala, maka mereka mentauhidkan Allah, menjadikan suatu umat yang terbaik, untung khairu ummatin. Yang tadinya mereka ahli maksiat akan ahli kebaikan. Yang tadinya mereka di jurang neraka menjadi orang-orang yang namanya sudah ada di surga walaupun masih di dunia. Ini, Pak, Allah lobah. Karena itulah cahaya hidayah sudah masuk ke dalam diri sahabat, maka 90 derajat berubah, Pak. Masya Allah. Ini karena ada masuk nur ilahi yang datang kepada diri sahabat. Ini, Pak, yang ada pada kehidupan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kerusakan umat, pertama, mereka mengartikan kebahagiaan ini diukur dengan materi. Mereka menyangka kalau saya harta banyak bahagia, rumah mewah bahagia. Ini keyakinan yang batil, Pak. Tidak ada janji Allah saya bahagia kalau harta banyak. Ada nggak di Quran, Pak, bahagia kalau harta banyak? Ada nggak di Quran menyatakan kalau saya punya kedudukan tinggi bahagia? Tidak ada. Yang ada kalau kita bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi,
berjalan pada perintah Allah, disitulah letak kemuliaan, letak kebahagiaan. Tidak ada cara lain, Pak. Di luar cara itu, apapun yang dibuat, apapun dilakukan, harta sekalipun Pak, dia udah punya kekayaan, orang ternama di dunia ini Pak, nomor satu. Tapi kalau nggak kenal sama Allah, nggak yakin kepada kehidupan akhirat, maka itu kunci kegagalan, awal kegagalan. Jadi inilah kita harus sadari Pak. Bagaimana kita tahu Pak, bahwa bagaimana orang hari ini, mereka siang malam, siang dan malam mereka tuh sibuk mencari perkara-perkara yang sudah ditentukan. Rezeki Pak sudah dijamin, tapi kok masih mereka tuh menjadikan sibuk, ya gak? Sehingga pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk mencari masalah yang sudah ditentukan. Kata Allah, kamu jangan bingung, kamu jangan risau, karena perkara rezeki itu udah aku jamin. Jangan kamu lagi gulah, jangan kamu lagi bingung yang udah aku takdirkan, ya aku sudah tentukan. Fokus kita bagaimana kita Pak, perintah Allah jalankan. Bila kita perintah Allah jalankan, maka keperluan kita semua hajat kita Allah mudahkan. Nanam padi tumbuh rumput Pak. Kalau kita punya sapi pasti punya dagingnya dan punya susunya. Nah itu kalau kita agama diamalkan Pak, semua masuk keperluan kita dimudahkan. Sarana-sarana Pak Allah mudahkan. Itu janji Allah Pak. Kenapa yang sudah dijanji di kita ngoyo, yang belum dijamin nah kita mati-matian. Inilah kesalahan Pak, kesalahpahaman kita Pak. Dunia jadi tujuan, akhirat jadi keperluan. Nah ini. Jadi kita harus tahu Pak, mana tujuan hidup kita tuh. Untuk apa kita nih tujuan hidup kita. Itu kita paham Pak. Tujuan hidup kita tuh menyempurnakan iman kepada Allah. Bila iman sempurna pada Allah, yakin benar pada Allah, maka disitulah kunci awal kebahagiaan. Bagaimana dulu Pak, dulu Qurun lanatullah alaih, mereka menyangka bagaimana kekayaan yang diberi Qurun, Masya Allah. Jangan pun Pak hartanya, kunci gudangnya pun harus bawa 70 ekor onta Pak. Itu kunci gudangnya 70 ekor onta harus bawa. Bagaimana gudangnya Pak, kekayaannya. Tapi karena dia bangga dengan harta yang dimiliki, merasa itu hasil dia, maka Allah telah berikan dia suatu hukuman. Allah telah ajab Pak, ditenggelamkan dia ke dasar bumi. Sehingga waktu itu baru manusia sadar Pak. Begitulah orang-orang yang mereka dalam dirinya tidak ada kebesaran Allah. Dalam dirinya ada kesombongan, tapi hartanya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ini Pak. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi fitnah yang besar Pak, fitnah dunia. Sehingga orang terlena gara-gara dunia Pak. Gara-gara dunia manusia lupa pada Allah. Gara-gara dunia maka terjadi kerusakan di mana-mana. Maka ini kita bagaimana menyikapinya. Dunia ini keperluan Pak, tetap keperluan, ya tetap keperluan. Karena hakikat dunia ini kalau orang paham Pak, dunia ini nilainya hanya 11 ekor nyamuk. Kenapa dikatakan dunia itu 11 ekor nyamuk? Kenapa nggak dikatakan dunia hanya 1 butir pasir? Kenapa kok Allah tamsilkan dunia hanya 11 ekor nyamuk? Kenapa kalau pasir ini memang 1 butir nggak laku, tapi truk kan laku. Tapi kalau seekor nyamuk Pak, walaupun 1 truk nggak akan beli orang Pak. Yang aku 1 butir ekor nyamuk, 1 truk pun nggak laku. Itulah dunia, nggak ada nilainya Pak, Masya Allah. Nggak ada nilainya, maka itu Allah tamsilkan dunia 11 ekor nyamuk yang hari ini kita banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Pak punya tanggung jawab Pak.
bagaimana supaya kita itu hidup kita ini mulus dan kita ini aman, ya, hidup kita, ya. Jadi kita Pak harus mengenalkan siapa sebenarnya Pak diri kita ini. Diri kita ini siapa? Kalau kita sudah mengenal diri kita Pak, siapa hakikat diri kita, maka kita akan mengenal sendirinya kepada Allah. Karena Allah ini memang dia nggak menampakkan Pak dunia ini kehebatannya, nggak menampakkan kebesaran Pak dunia ini. Maka kita ilah sebagai penerus untuk kita tuh menyiarkan, untuk kita membesarkan Allah kepada manusia. Siapa tuh Allah, hebatnya Allah. Tugas kita nih Pak. Kalau ini Pak kita jalankan Pak, insya Allah Pak, kita akan dimuliakan Pak nanti di akhirat. Kita akan diberikan kemudahan di kubur, tidak ada lagi masalah. Di sirat kita tidak ada lagi masalah. Di mizan tidak ada masalah. Di kubur juga kita tidak lagi melalui kubur Pak, langsung ke surga Pak. Orang yang mau ambil bagian untuk bagaimana supaya agama ini lestari dalam kehidupan kita. Agama lestari dalam kehidupan masyarakat kita. Agama lestari dalam kehidupan negara kita. Nah, ini agama ini datang dengan wujud kalau ada yang mengusahakan. Apapun tanpa diperjuangkan Pak nggak akan berdiri Pak. Dan agama ini wujud Pak kalau setiap kita ini punya tanggung jawab. Baik yang jawab kepada keluarga sendiri, ku ampusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu ahlimu dari api neraka Pak. Pertama tanggung jawab kita sendiri Pak untuk keluarga kita dulu. Ku ampusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu ahlimu dari api neraka. Jadi diri kita Pak, jadi menjaga isi kita tuh bukan kita jaga bagaimana makannya, bagaimana uangnya, belanjanya, bagaimana perumahannya, bukan Pak. Tapi bagaimana isi kita kenakan pada Allah. Bagaimana supaya anak kita tuh kenakan pada Allah. Sehingga kita ini tanggung jawab kita sudah tunaikan Pak. Sehingga tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Begitu pada tetangga juga ada kewajiban kita saling mengingatkan. Nah, karena kita ini Pak bukan hanya kita untuk ibadah pribadi, bukan Pak. Anda kata Bapak ibadah pribadi aja, ya Bapak rajin ibadah, tapi isi kita nggak diajak, ada kita nggak diingatkan, maka isi kita, anak kita Pak jadi saling hujah, saling menuntut. Bapak saya tidak memberikan saya, tidak mengajak saya, ya Allah. Begitu isi kita juga menuntut, begitu tetangga kita juga sebelah Pak nuntut. Nah ini Pak, maka kita harus sampaikan ini agama. Kita ajak kepada Allah. Kita ajak ini tetangga kita ajak tetangga sebelah lagi. Sehingga Pak inilah kemuliaan manusia ini bila mana dia manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakatnya. Ini Pak kunci kebahagiaan. Karena dulu Nabi Pak, kalau hanya ibadah dia sendiri aja, tidak pikirin yang lain Pak. Ya agama paling aja di Mekah aja. Mungkin hanya ada di Arab aja, mungkin nggak sampai ke Indonesia, nggak sampai ke Afrika, nggak sampai ke Pulau Jawa, nggak sampai Pak. Kita tahu Pak yang bagaimana Islam di Pulau Jawa kan banyak kan itu para dai-nya kan, para wali 9 itu, wali Songo kan. Jadi ada perjuangan, bukan dibawa oleh burung, bukan, tapi ada suatu pengorbanan yang mereka siap, ya enggak. Jadi kalau kita Pak ini kita jadikan ini tujuan kita hidup kita Pak, maka hidup kita nih berarti. Hidup kita berarti Pak kalau kita nih punya rasa tanggung jawab. Bagaimana supaya orang lain pun bisa untuk
jadikan, untuk kita ajak kepada kebaikan-kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.